Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sejarah. Kenalin, namaku Ica Puspitasari dengan NIM A1A22375. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan nge-review artikel mengenai Australia dalam bingkai kolonisasi dan keterlibatannya dalam Perang Dunia. Baiklah, yang pertama ada identitas artikel. Artikel ini berjudul Australia dalam bingkai kolonisasi dan keterlibatannya dalam Perang Dunia, yang dituliskan oleh Muhammad Reza Afriansa, Hudaidah, dan Muhammad Reza Palepi, yang berasal dari Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Artikel ini dipublikasikan dalam jurnal Dana Diaksa Historia volume 3 nomor 1 tahun 2023 pada halaman 118 sampai 128. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Penelitian ini bertujuan membahas Australia dari sudut pandang masa kolonialisasi hingga pada pecahnya konflik tingkat dunia yang dikenal sebagai Perang Dunia. Australia sebagai benua terkecil memiliki catatan sejarah menarik di balik berbagai kemajuannya, khususnya keterlibatannya sebagai negara koloni Inggris dalam Perang Dunia. Penelitian ini sebelumnya dianggap belum membahas kolonisasi di Australia dan keterlibatannya dalam Perang Dunia yang menimbulkan berbagai dampak. Oleh karena itu, tulisan ini membahas dan mengungkapkan kondisi awal Australia pada masa kolonialisasi serta membahas gejolak Perang Dunia yang dirasakan di benua tersebut. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang mengumpulkan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan sumber tertulis seperti artikel, berita, buku, dan jurnal yang relevan dengan tema. Data kualitatif atau tertulis ini dialah yang menjadi diolah menjadi deskriptif yang relevan dan saling terhubung. Dalam penyusunannya, penulisan juga menggunakan pendekatan historis dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama ada heuristik, yaitu mengumpulkan sumber. Yang kedua ada kritik sumber, yaitu menganalisis dan menyeleksi sumber. Yang tiga ada interpretasi, yaitu menyusun kerangka tertulis berdasarkan data dan fakta. Dan ketiga ada historiografi, penulisan laporan hasil penelitian. Dan yang keempat adalah hasil penelitian. Kolonisasi di Inggris di Australia dimulai setelah Amerika merdeka dari Inggris pada tanggal 4 Juli tahun 1776, membuat Inggris mencari tempat baru untuk membuang tahanan narapidana yang kemudian ditemukan di pesisir timur Australia. Koloni pertama didirikan di New South Wales pada tanggal 18 Januari tahun 1778. Kemudian, kolonisasi didasari juga oleh kebutuhan pemasok bagi armada laut di Inggris setelah masalah kelebihan populasi kriminal di Inggris akibat revolusi industri. Keterlibatan dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 terjadi karena status Australia sebagai negara koloni dan anggota Persemakmuran Inggris. Australia berpartisipasi untuk membantu Inggris serta untuk menunjukkan eksistensi negara dan menjaga stabilitas di mata dunia internasional. Keterlibatan dalam Perang Dunia II juga terjadi sebagai buntut ketidakpuasan negara yang kalah dalam Perang Dunia I, di mana Australia bersekutu dengan Inggris. Australia menganggap Jepang sebagai musuh dan ancaman dengan sekitar 22.000 pasukan Australia ditangkap oleh Jepang. Dan yang kelima ada pembahasan dan dampak. Keterlibatan Australia dalam Perang Dunia memberikan dampak yang signifikan. Dalam Perang Dunia I, dampak ini terjadi adalah pertama ada politik. Meningkatnya korban menyebab kekacauan pertahanan, memudarnya antusiasme masyarakat, dan penerapan wajib militer. Yang kedua ada sosial, peningkatan produksi pabrik, timbulnya kejenuhan perang, serta
kerugian korban jiwa. Yang ketiga ada ekonomi, keterbatasan pengeluaran, depresi ekonomi, dan meskipun menjadi produsen ekspor pertanian, yaitu wol dan gandum terbesar, perekonomian sangat bergantungan pada perdagang Inggris. Dalam Perang Dunia, dampaknya adalah yang pertama ada juga politik. Australia mulai merasa tidak bisa bergantung sepenuhnya pada Inggris karena terdesaknya Inggris dalam Perang Pasifik. Yang kedua ada sosial. Pemerintahan harus mengarahkan kebijakan imigrasi yang lebih penting karena populasi Australia pada tahun 1945 hanya menyentuh angka kurang dari 8 juta yang mengancam keberadaan benua tersebut. Yang ketiga ada ekonomi. Penemuan tambang emas, pemanfaatan padang rumput untuk peternakan, dan produksi wol ekspor membuat Australia lebih percaya diri. Selanjutnya adalah kelebihan dari artikel tersebut. Artikel ini menyajikan pembahasan yang komprehensif dengan melihat Australia dari dua momen sejarah besar yang saling berkesinambung, yaitu kolonialisme dan keterlibatan dalam dua perang dunia. Artikel ini didukung oleh metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis yang terperinci. Adanya heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulis juga menggunakan hasil wawancara seperti dengan Hudaidah 2023 dan Dedi Irwanto 2023 untuk memperdalam data dan memberikan perspektif langsung yang memperkuat validitas data historis. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu keterbatasan penelitian diakui oleh penulis sendiri, yaitu minimnya data-data yang membahas mengenai sejarah Australia. Terdapat beberapa bagian yang tampaknya kurang fokus, misalnya memasukkan pembahasan tentang batas-batas geografis dan astronomi secara detail di awal yang mungkin kurang relevan dengan fokus utama, yaitu kolonialisasi dan Perang Dunia. Selain itu, meskipun pembahasan keterlibatan dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, menjelaskan mengenai peran spesifik Australia dalam pertempuran selain jumlah pasukan yang ditangkap masih terkesan umum dan lebih banyak berfokus pada dampak domestik. Kesimpulan dari review artikel tersebut, secara keseluruhan artikel ini berhasil menggambarkan bahwa Australia adalah salah satu negara koloni Inggris yang turut terlibat aktif dalam Perang Dunia I dan II akibat pengaruh negara induknya. Kolonialisasi Inggris yang dimulai dengan pemindahan narapidana telah membentuk Australia, tetapi pengalaman dalam Perang Dunia, khususnya Perang Pasifik, membuat Australia mulai mandiri dalam penentuan kebijakan politik dan ekonomi, dan tidak lagi bergantungan sepenuhnya pada Inggris. Jurnal ini atau artikel ini memberikan kontribusi yang baik dalam literatur sejarah mengenai perjalanan Australia dari negara koloni menuju negara yang mandiri dalam kebijakan luar negerinya. Sekian review artikel dari saya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.